Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Hadratul mukarramin, semoga kita yang hadir oleh Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan panjang umur dan keberkahan dalam ilmu kita. Amin Allahumma amin. Kita kali ini membahas berkaitan dengan dalil hujjah kita berkaitan dengan sholat. Sholat yang sudah kita amalkan mulai dari kiai kita, dari guru kita sampai ke dalam mazhab Syafi'i, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita merasa ada yang salah, tidak perlu. Meskipun ada orang yang menyalah-nyalahkan tata cara sholat kita, itu yang disalahkan pertama soal usolli. Sudah hafal usolli ya? Alhamdulillah, kalau kita mulai dulu kiai-kiai kita dilanggar di pesantren, ya, di TPQ sekarang, meskipun masih belum bisa baca Quran, sudah diajarkan kalimat usolli itu. Nah, ini dituduh bid'ah itu, ucapan usolli. Nanti kita jelaskan. Lalu kemudian ada beberapa bacaan, ya, seperti bacaan ketika tasyahud, bacaan ketika ruku, ketika sujud. Nah, kita mengkaji itu, kita mengkaji ini semua. Pertama, betul sholat itu harus meniru Rasulullah. Ini hadisnya yang sudah populer. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku dalam keadaan sholat. Hadis ini siapa maksudnya? Maksudnya hadis ini adalah para sahabat Nabi. Kenapa? Yang melihat Nabi sholat itu cuma sahabat. Nah, kalau jenengan di kota-kota, di perkotaan ini, terkadang jenengan menemukan masjid mengadakan sholat paling mirip dengan Nabi. Saya cuma tertawa ini, kok merasa paling mirip dengan Nabi? Yang melihat siapa? Yang nyuting Nabi sholat siapa? Oh iya, kalau Nabi dulu ada sahabat yang ngerekam, bisa disebut paling mirip. Sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim sholatnya paling mirip dengan Nabi karena sama-sama tidak melihat. Kalau mereka, saudara-saudara kita ini ngaku sholatnya paling mirip dengan Rasulullah, padahal jaraknya sudah 1400 tahun. Ada imam kita, Imam Syafi'i, hanya terpaut 200 tahun dari Nabi. Lebih mending ikut Imam Syafi'i daripada orang yang sudah ribuan tahun sesudah Nabi. Oke, jadi sekali lagi, ketika klaim ini misalnya, jadi Abu Hurairah pernah beliau mempraktikkan sholat. Setelah beliau mempraktikkan sholat, Abu Hurairah beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah." Demi jiwa, demi Allah yang jiwaku dalam kuasanya, dalam kekuasaan Allah, sungguh aku, kata Abu Hurairah, aku ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Nah, kalau sahabat ngaku paling mirip dengan Rasulullah bisa dipercaya, karena sahabat yang melihat Rasulullah. Sama seperti panjenengan hadir mengaji melihat. Tapi kalau itu datang sesudah ratusan tahun, tidak bisa mengklaim paling mirip dengan Nabi, tidak bisa. Daripada orang mengumpulkan hadis, dikumpulkan sendiri, disimpulkan sendiri, dan dia bukan seorang mujtahid, lebih baik
hasil kumpulan seorang mujtahid, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal maupun Imam Malik. Jadi sekali lagi kita dalam hal ini mengikuti salah satu dari 4 imam ini. Pun kenapa kok ada niat usolli? Kenapa kita sholat duhur usolli fardhu dhuhri, sholat subuh usolli fardhu subhi? Karena dikiaskan. Jadi di dalam hukum itu ada namanya metode kias. Kias itu menyamakan satu kejadian dengan dalil yang sudah ada. Di hadis ini, ketika Nabi haji, Nabi itu niatnya beliau suarakan, labbaik Allahumma bi umratin wa hajjin. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umrah dan haji. Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa hajinya Nabi itu namanya haji qiran, ya. Haji qiran itu menggabungkan haji dan umrah dalam satu rangkaian perbuatan ibadah. Ada menurut sahabat yang lain, hajinya Rasulullah itu ifrad, sendiri-sendiri. Haji dulu baru umrah. Tetapi sekali lagi ini terjadi perbedaan. Nabi mengucapkan niat itu, mengucapkan labbaika bi umratin wa hajjin, oleh Imam Syafi'i dikiaskan dengan niat sholat. Makanya dalam riwayat ini, dalam riwayat yang disampaikan oleh muridnya Imam Syafi'i bernama Rabi al-Muradi, beliau ini kemudian mendengar Imam Syafi'i ketika sholat. Imam Syafi'i berkata, Bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla, Allahu akbar. Ini sah, dibenarkan di dalam Islam. Makanya sekali lagi panjenengan yang sudah niat usolli tetap, cuma usolli itu tidak harus diucapkan, ya. Cukup di dalam hati. Kalau diucapkan itu di fikih-fikih kita itu wayundabu, dianjurkan. Misalnya usolli fardhu, tapi ya jangan kenceng-kenceng, ya, jangan banter-banter. Usolli nanti temannya yang terganggu, ya. Cukup lirih, ya. Dilirihkan pelan-pelan seperti kita lazimnya kita melakukan sholat itu. Kemudian kenapa kok ditentukan? Nah, ini kemudian masuk ke ranah ijtihad. Di kitab Ashbah wan Nadhair, Imam Asyuti menjelaskan gamblang. Sholat itu karena isya, sholat yang 4 rakaat itu ada 3. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Maka harus disebut ini. Sampean sholat ini 4 rakaat, sholat yang mana? Oh, sebut itu. Sholli fardhul isya'i. Berarti isya 4 rakaat. Ketika panjenengan Anda semua sholat duhur, maghrib, isya, subuh, itu sholat wajib. Subuh 2 rakaat, duha 2 rakaat, maka perlu disebut fardhul lillah. Yang subuh itu sholat fardu disebut, yang sholat duha sunnah, sunnatan lillah. Jadi sekali lagi ini kemudian menjadi pembahasan di internal mazhab Syafi'i. Pun kemudian kita ketika sholat semua membaca takbir, ya, membaca takbir Allahu Akbar. Imam Bukhari Muslim beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa semua gerakan sholat Nabi itu pakai bacaan Allahu Akbar, kecuali dari ruku ke posisi iktidal itu sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok sami Allahu liman hamidah? Imam Bajuri di dalam kitabnya Bajuri itu menyampaikan satu hadis, tetapi sayang hadisnya ini dicek di beberapa kitab belum kita jumpai, ya, belum
kita jumpai, tetapi beliau tetap seorang Syekhul Islam. Ya, jadi riwayatnya yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri itu, Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah telat makmum kepada Rasulullah. Suatu ketika saat Sayyidina Abu Bakar ini mau sholat, di depannya ada orang tua. Ada orang tua, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak berani mendahului karena orang tua. Setelah orang tua ini pergi, Sayyidina Abu Bakar lewat, Rasulullah dalam keadaan ruku. Rasulullah dalam keadaan ruku sebenarnya sudah lama. Beliau mau berdiri, oleh malaikat Jibril dipegang, pundaknya dipegang, pundaknya Nabi, disuruh jangan berdiri dulu, nunggu Abu Bakar. Setelah sahabat Abu Bakar datang ke Masjid Nabawi, menjumpai rakaatnya Nabi, Allahu Akbar, ketika ruku, sahabat Abu Bakar memuji, Alhamdulillah masih menjumpai rukuknya Rasulullah, menjumpai sholatnya Nabi. Makanya lalu redaksi berdiri itu bukan Allahu Akbar, tetapi Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau di kitab takrib, ay taqabbalallah, Allah menerima pujian Sayyidina Abu Bakar. Cuma redaksi ini dicek di kitab Bukhari belum ketemu, saya yang belum menemukan. Mungkin boleh jadi kiai-kiai yang lain atau yang lain menemukan, tetapi ini sudah menjadi riwayat yang populer di lingkungan kita. Biasanya yang semacam ini ada di kitab-kitab fadhail biasanya, ya, seperti Taqihul Qaul atau kitab yang lain, ya. Tapi sekali lagi secara dalil memang kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini yang terdapat dalam riwayat Bukhari, hanya soal asal usulnya itu, asal usul yang menjadi asbabul wurudnya. Kemudian kita mengangkat tangan ketika sholat, mengangkat tangan itu ada beda-beda. Di sini Nabi hanya menyebut dari Sayyidina Ali, Nabi mengangkat ke arah dua pundak. Karena kata-kata ada arah dua pundak, ada yang sholatnya begini, ya, segini, lalu kemudian dipegang. Kita di mazhab Syafi'i itu bukan segini, tetapi ke atas. Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya beliau Bulughul Maram itu menyebut bahwa jari Rasulullah mendekati telinga. Allah, tinggi, bukan di sini. Ada tambahan hadis, jarinya Rasulullah mendekati telinga. Jadi arah pundak ini maksudnya ke atas. Allah. Tapi sampean beda-beda ini. Sampean kalau habis makan kenceng banget. Yang belum makan segini enggak. Sudah makan apa belum? Nah ini ya, jadi tangannya itu ke atas. Jangan begini. Begini belum dapat kiriman itu lah. Ya, belum dapat pinjaman uang dari temannya. Kemudian setelah dari atas, Nabi meletakkan tangannya kemana? Nah ini Imam Nawawi dalam syarah Muslim itu beliau menyebut tangan Nabi diletakkan di bawah dada dan di atas pusar. Di atasnya pusar, udel, ya, bahasa Jawanya udel, itu di atasnya, di bawahnya dada. Ya, seperti kita sholat biasanya. Memang betul di sini ada yang dijadikan riwayat oleh sebagian di luar mazhab kita, itu dari Wa'il bin Hujr. Ini Nabi meletakkan tangan di dada. Jadi begitu sholat langsung begini. Sampai menemukan itu. Ya, tidak apa-apa lah. Karena memang dulu kata-kata sodar ini, sodar itu seluruh bagian dari depan ini. Dan mereka yang begini juga sulit dari jalur
jalur siapa dia melihatnya, hanya zahir saja. Sementara dari kalau panjenengan ke Mekah, imam-imam Mekah biasa ya, padahal di sana madhabnya tidak sama dengan kita, tapi biasa, tidak di dada melainkan di bawah dada. Tapi sekali lagi silahkan, tidak ada masalah ya. Mau di dada, mau di perut, pokoknya jangan di bawahnya perut ya, tidak jadi sholat nanti. Kemudian kemana ketika sholat pandangan kita itu ke tempat sujud. Jadi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda kepada Anas, "Ya Anas, ij'al basaraka haitsu tasjud." Wahai Anas, kamu arahkan pandangan matamu ke tempat sujud, kecuali kalau HP-nya ada di bawah. HP-nya ada di bawah, Pak. Melihat HP-nya, waduh, ini yang miss call siapa ini, Pak Guru ternyata misalnya. Maka dibalik ya. HP-nya dibalik kalau diletakkan di bawah. Di dalam mazhab kita, sholat itu kalau menengadah ke atas itu hukumnya makruh. Dingkluk itu Jawanya apa? Bahasa Indonesianya meletakkan kepala terlalu ke bawah itu makruh. Bahkan Imam Nawawi berkata di kitab Majmu' itu, ghaddul basar fi shalah makruh. Salat sambil pejam mata itu makruh. Saya kemudian pernah mempresentasikan ini ketika ngaji dengan beberapa dokter ya. Ternyata betul kata dokter itu, kenapa ulama kita dulu sholat itu kok tidak pejam mata, kok tidak merem? Karena ketika merem, ketika memejamkan mata, itu ada banyak bayangan di depan mata kita. Itu malah tidak khusyuk itu. Kayak ada proyektornya di sini ini. Mikirin makan, mikirin minum, ada yang mikirin temennya di sini. Justru memejamkan mata itu lebih tidak khusyuk. Makanya betul tadi melihat ke tempat sujud. Kemudian ini bacaan kita, ini bacaan takbir kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Meskipun ini bukan bacaan dari Nabi, yakni ketika Rasulullah sholat lalu ada yang membaca itu Allahu Akbar kabira. Setelah sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca itu? Kata sahabat, saya Nabi yang baca. Lalu Nabi bersabda ini, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya kagum dengan bacaan kamu itu. Saya tadi melihat malaikat membuka pintu-pintu langit. Lalu kata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik. Saya tidak pernah meninggalkan bacaan Allahu Akbar kabira. Sudah hafal semua kan? Allahu Akbar kabira. Kemudian ini bacaan iftitah kita. Bacaan iftitah kita itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ya, di hadis ini kata Sayyidina Ali, kalau Nabi mengawali sholat, Nabi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, kira-kira 3 tahun yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu ada seorang ustadz menyalahkan kita. Itu tidak ada hadis sholat iftitah. Apa boleh kita membaca ini wajah? Boleh. Itu ada dalam riwayat Tabrani, ada dalam riwayat Al-Baihaqi, ada. Jadi sekali lagi ketika kita sholat iftitah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, itu sekali lagi ada riwayatnya. Ini di luar kita ya. Di luar NU biasanya membaca ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Tapi kalau kita tadi baca yang wajjahtu wajhi, terus lagi kemudian ini ketika sholat kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya, ya, kata sahabat Ibnu Abbas ataupun kata sahabat Abu Hurairah, kalau Nabi sholat, Nabi itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang dalil kita. Kalau panjenengan ke Mekah, gak usah ke Mekah ya, di Surabaya ini ada di beberapa masjid itu imamnya nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, boleh ya. Mereka pakai riwayat yang terdapat dalam riwayat Muslim, riwayat Imam Nasai, ya, bahwa Nabi kalau mengawali sholat itu dari alhamdulillah. Nabi tidak mengeraskan bismillahnya, ada yang melirihkan atau tidak mengeraskan. Jadi sekali lagi, tapi kita tetap ya, kita tetap mengamalkan yang disebut ada bacaan bismillahnya. Kemudian ini yang sering juga disalahkan adalah bacaan subhan rabbiyal a'la dan subhan rabbiyal azim. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim tidak ada kata-kata wa bihamdih, tidak ada. Tapi kiai-kiai kita mengajarkan subhan rabbiyal azim wa bihamdih, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Terdapat di mana? Nah, ternyata tambahan kata kalimat wa bihamdih ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud, ada dalam riwayat Imam Ad-Darqutni, ada dalam riwayat At-Tabrani dan lain sebagainya. Jadi intinya apa yang sudah kita lakukan di dalam sholat yang kita itu meniru kiai-kiai kita, ada dalilnya, ada riwayatnya. Makanya cukup kita mengikuti kiai-kiai kita, mengikuti guru-guru kita di pesantren. Sekali lagi, beliau itu sangat menguasai dalil, sangat mengetahui riwayat, sehingga kita hari ini tinggal menjalankan. Kemudian ini yang dipakai oleh mereka ya, oleh saudara-saudara kita itu subhana rabbiyal azim, tidak ada wa bihamdih memang, subhana rabbiyal a'la. Tapi sekali lagi, kalau kita memakai riwayat wa bihamdih, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ini ruku ya. Ruku itu yang sempurna adalah ruku ketika kepala, punggung, pundak sampai geger itu rata lurus. Itu yang sempurna, kecuali kalau punya penyakit boyokan ya. Saya kadang boyoknya kumat, jadi tidak terlalu lurus. Tetapi kalau pas sembuh ya tetap lurus. Juga jangan terlalu ke bawah, tetapi lurus. Kemudian ini Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ada dalam riwayat Imam Muslim itu. Begitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. I'tidal itu adalah kembali ke posisi semula sebelum ruku. Kalau sebelum ruku itu berdiri tegak, lalu ruku, berdirinya harus kembali tegak, tidak boleh. Begitu sami Allahu liman hamidah, ternyata tidak tegak, agak sedikit tidak nyampe ke posisi semula. Itu di kitab kita tidak sah, itu harus ke posisi semula. Makanya saya itu kadang menjumpai ya, beberapa santri itu kalau sholat sendiri itu sholatnya agak lama, agak cepat ya, agak dipercepat. Personil 4 memang ya, jadi
Ini biasanya ketika mereka sholat melakukan sholat sendiri, posisi sami Allahu liman hamidah tidak jejeg. Makanya jangan sampai tidak seperti posisi sebelum ruku, harus berdiri tegak. Ya. Baca minimal Rabbana lakal hamd, ya, atau tumakninah seukuran subhanallah. Kemudian kunut, kita sudah menyampaikan hadis kunut ini dinilai sahih oleh beberapa ulama, termasuk diantaranya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan beberapa ulama lain yang sekali lagi ini menjadi kebiasaan kita, ya. Jadi ukuran orang NU atau tidak itu adalah kunut dan tidaknya. Kalau kunut berarti NU, kalau tidak kunut berarti tidak kunut, berarti bukan NU. Saya pernah di bandara di Jakarta. Pesawat saya itu pesawat pertama setelah subuh. Tapi saya lihat ternyata masih nututi sholat subuh. Jadi saya ke bandara itu nyampe jam 3, kemudian jam 4 lewat gitu, kemudian sholat subuh. Karena di musola bandara itu cuma saya yang pakai sarung, saya disuruh jadi imam. Karena saya disuruh jadi imam, saya kunut. Di belakang saya itu orang-orang kantoran kayaknya pakai celana semua. Ketika saya kunut, saya lirik, tidak ada yang angkat tangan. Oh, ini berarti cuma saya saja yang kunut. Ya, salahnya kok saya disuruh maju, ya akhirnya saya kunut. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah memang terbiasa tidak kunut atau bagaimana, ya. Wallahu a'lam. Intinya saya juga sudah siap saat itu. Andaikan selepas sholat ditanya dalilnya kunut, ya saya sampaikan. Tapi rupanya mereka tidak bertanya. Ngapain juga bertanya, mereka sudah tergesa-gesa mau ke pesawat. Kemudian ini terkait dengan bacaan, ya, tadi bacaan sujud sudah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini bacaan di antara dua sujud. Bacaan di antara dua sujud itu Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ada beberapa riwayat, ya. Tetapi ada satu riwayat itu ternyata bukan hadis, tetapi ada di dalam kitab Ihya, yakni kalimat wa'afini. Wa'afini itu tidak dijumpai di beberapa riwayat. Ini di beberapa riwayat yang kalau kita gabung, kita baca itu tidak ada kata-kata wa'afini. Tetapi meskipun kita membaca wa'afini itu boleh, ya. Karena kita mengikuti pendapat bahwa ziyadatul doa, ya, menambah bacaan doa di dalam sholat itu boleh, apalagi selevel Imam Al-Ghazali. Sayyidina Umar saja itu kunut, itu nambahnya sangat banyak sekali, dan sahabat yang lain tidak menyalahkan. Sekali lagi, tapi ya sampean jangan nambah-nambah sendiri, ya. Sampean bukan berarti Imam Ghazali boleh nambah terus. Di sampean di tengah-tengah sholat nambah Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu, ya jangan begitu. Itu dibaca sesudah sholat, ya. Kita tetap apa yang sudah kita amalkan dari kiai-kiai kita, itu yang kita amalkan. Kalau doa duha sudah hafal semua, ya. In kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu. Yang belum menikah, kalimat rizki diganti zaujati. In kanat zaujati fis sama fa anzilha. Kok begitu tinggi itu ada di langit itu. Wa in kanat fil ardi fa akhrijha wa in kanat ba'idatan faqarribha.
Wa in kanat apa? Ya, pokoknya sekali lagi jangan mengubah doa yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita, jangan. Kita cukup ikut saja. Nah, ini lagi yang penting ini. Ketika sujud itu organ tubuh, ada 7 anggota tubuh yang harus nempel ke tanah. Ya. Tidak boleh, ini sampean yang khususnya yang santri baru, ketika sholat kakinya nempel ke tanah. Jangan ngetril. Apa ngetril itu? Ngangkat kakinya jangan. Apalagi yang kaki kiri diangkat ke kaki kanan, apalagi ke kaki sebelahnya, tambah dak karuan nanti. Ini kata Ibnu Abbas, umiran Nabi ayyasjuda ala sab'a. Nabi diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Dahi, ya, dahi ini bahasa halusnya dahi apa? Kening ya. Kening, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Kalau pakai kaos kaki tidak ada masalah ya. Ada yang mengatakan makruh, tapi tidak sampai membatalkan batal. Tapi giliran kepala harus betul-betul terbuka. Makanya sampean jangan sampai sholatnya begini terus sujud. Itu tidak ada dahi, tidak ada kening yang nempel, tapi angkat. Apalagi mohon maaf, yang macak kiai itu ya, macak kiai surbanan, sholat surbannya yang nempel, tidak sah itu. Bedanya kalau kiai kita itu pakai surban, giliran sholat surbannya diangkat. Ini berarti kiai yang alim, kiai yang tahu bahwa sholat itu dahi yang ditempelkan, bukan surbannya yang tebal itu, bukan. Ya, jadi sekali lagi yang harus nempel ke tempat sujud ini kening itu sampean kalau dikirim orang tuanya dicium itu, ini kan kening ini. Ya. Ini tata cara sujud kita dalam pelaksanaannya. Kemudian intinya ketika sujud ada 7 anggota tubuh yang nempel ke tanah. Kemana tangan ini sunnahnya? Tangan ini sunnahnya searah 2 pundak, agak membenggang kalau laki-laki. Nah, kita kan sudah ngaji takrib ya, di kitab takrib itu sudah dijelaskan oleh imam kita, Imam Abu Syuja Al-Ghazi ya, bahwa perbedaan laki-laki dengan perempuan ketika sholat tangannya dilebarkan. Kalau perempuan lebih feminis, lebih dirapatkan. Kalau laki-laki lebar. Lebar itu kalau memang sendirian. Kalau ada temennya kok sampean lebar begitu, ininya kena ke temennya. Apa namanya, kecedot itu bahasa Indonesianya ya, kecedot. Apa kecedot itu bahasa Indonesianya? Terbentur di kepala temennya. Makanya kalau sedang berjamaah sedikit kita rapatkan tangan, tidak terlalu melebarkan. Kemudian ini bacaan tasyahud kita ya. Jadi bacaan tasyahud ada sekian banyak redaksi tasyahud. Kita yang dulu mulai di pondok, mulai orang tua kita mengajarkan, ini redaksinya riwayat Muslim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini ya, ini yang jadi dalil kita. Tetap yang sudah kita amalkan itu kita teruskan. Ini yang dipakai oleh saudara kita selain NU ya. Tahiyatnya
agak asing bagi kita bacaannya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada sedikit perbedaan redaksi, tapi sekali lagi sama-sama benar. Intinya begini, intinya kalau sampean jenengan ini mau sholat kok mendengar dari orang lain yang tidak sama, jangan salahkan dulu. Mungkin di sana punya dalil yang tidak saya ketahui, mungkin di sana punya riwayat yang kita belum tahu. Intinya ketika sholat sampean urus supaya khusyuk, tidak usah ngurus sholatnya orang lain. Ngurus sholatnya orang lain sampean tidak khusyuk nanti. Oh ini ahli bid'ah ini sebelah saya ini, oh ini ahli neraka. Justru sampean yang rugi, tidak dapat khusyuk dari nilai ibadah. Jadi sekali lagi fokuskan untuk khusyuk ke dalam ibadah diri kita sendiri. Nah, ini duduk tahiyat itu kalau tahiyat awal itu duduk di atas kedua kaki kita, ya. Di atas kedua kaki kita itu begini berarti. Nah, yang begini. Ya. Kalau tahiyat akhir namanya tawarruk, duduk di atas paha. Apa bedanya? Bedanya itu kalau diakhiri dengan salam duduknya begini, jadi langsung salam duduknya selesai. Tapi kalau duduknya begini, ya, ini untuk tahiyat awal. Kenapa tahiyat awal kok begini? Karena untuk lebih mudah ketika akan ke rakaat ketiga, ya, akan ke rakaat ketiga lebih gampang begini. Kalau tahiyat pertama begini mau berdiri, wah itu kesulitan itu. Apalagi kalau sampean sudah punya penyakit asam urat, sudah penyakit kolesterol, cenut-cenut, tambah tidak bisa itu. Ya, jadi sekali lagi Nabi kita memberi tuntunan yang enak bagi kita untuk ibadah. Kemudian tasyahud, dalam riwayat ini Nabi tasyahud ketika mengucapkan illallah, ya. Ada dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ketika asyhadu an la ilaha illallah baru mengangkat. Bukan mengangkat ketika duduk, meskipun itu dipakai oleh di luar kita, ya. Tetapi kita di dalam riwayat yang kita terima dari mazhab Syafi'i itu ketika asyhadu an la ilaha illallah, tangan telunjuk yang kita angkat ini sebagai isyarat Allah Maha Satu, Maha Tunggal. Apa digerakkan? Bunda, mazhab kita cukup satu, tidak usah digerakkan. Tapi nanti sampean ketemu itu. Kalau sampean di masjid-masjid perumahan, masjid-masjid kantor, itu ada yang muter-muter begini. Itu mesti sampean akan menoleh itu. Nah, itu ternyata perbedaan sahabat melihat Nabi. Menurut Abdullah ibnu Zubair, beliau melihat Rasulullah itu mengangkat telunjuk, okay, tidak menggerakkan. Sementara menurut Wa'il, kata sahabat Wa'il, Nabi menggerakkan. Ini yang dipakai oleh mereka. Tapi sekali lagi kita jangan menggerakkan. Kemudian ini bacaan sholawat, kita diperbolehkan, ya, di dalam sholawat itu membaca Sayyidina, tidak ada masalah, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita salam, biasanya kiai-kiai kita itu mengusap salam, mengusap wajah. Mengusap wajah itu ada doanya. Ini doanya, ya. Cukup ini aja, Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Jadi kalau saya salam, ya Allah, hilangkan kesedihan dari wajah saya. Lalu diusap, lalu berdoa. Makanya kalau panjenengan lihat kiai-kiai kita, itu wajah-wajah yang berseri-seri. Panjenengan lihat, ya,
fotonya Kiai Lirboyo, fotonya Kiai Ploso, fotonya Kiai Sidogiri, fotonya Kiai Asrori, Kiai Miftah, dan beberapa kiai itu bersih, Kiai Madura, ya. Itu bersih, ya karena ini berdoa, ya Allah hilangkan kesedihan. Padahal kiai-kiai itu urusannya berat, ngurusi bangunan, ngurusi santri, ngurusi macam-macam banyak ya. Tapi tidak terlihat. Ya karena itu, karena berdoa. Nah, sampai yang kirimannya telat saja sudah merengut. Nah, jadi didoakan ini. Ini riwayat Imam Tabrani. Ini kalau ada salah satu ustadz di YouTube itu dibid'ahkan itu. Selepas sholat musab itu bid'ah. Oh, tidak tahu hadisnya, tidak tahu hadis ini. Oke, jadi sekali lagi ini yang kemudian menjadi dalil amaliyah kita. Mulai dulu kita di pondok belajar mabadi, belajar Fathul Qorib, yang dibilang tidak ada dalilnya, coba lihat ke kitab yang lebih besar, di kitab Majmu', di kitab-kitab Syahwani dan kitab-kitab yang lain, maka di situ ada sekian banyak dalil yang disampaikan oleh para ulama kita, sehingga sholat kita betul-betul sudah benar dan sudah tepat. Alhamdulillah, saya kira cukup sekian. Pada intinya kita tidak perlu ragu dengan apa yang sudah diamalkan oleh kiai kita. Semoga oleh Allah kita diberikan ilmu, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti kiai-kiai kita, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Amin. Al-Fatihah.